kembali lagi dengan Bapak di mata kuliah Arsitektur Komputer. Kali ini kita akan membahas tentang sistem bus. Nah, ini pada layar Anda ini sudah ada modul dari sebuah komputer ya. Ini adalah gambar dari modul komputer, dimana kemarin kita sudah bahas apa perbedaan antara komponen yang ada pada komputer dengan komponen yang ada pada central processing unit ya. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan kepada saudara tentang komponen yang sangat penting, yaitu sistem bus ya. Sistem bus ini sengaja Bapak dahulukan karena ini adalah penghubung di antara komponen-komponen yang lain ya, komponen CPU, memori, dan input output. Nah, pertama-tama kita harus persamakan persepsi bahwasanya gambar di depan Anda ini ya, ini adalah sebuah susunan top level komputer ya. Top level komputer atau bagian atas dari sebuah komputer atau susunan dari sebuah komputer. Nah, yang pertama kita akan bahasnya itu tentang sistem bus. Ya, kita bahas dulu tentang sistem bus. Oke. Ya. Yang akan kita bahas tentang sistem bus adalah pertama pengertian bus, kemudian pola interaksi bus, klasifikasi bus, prinsip operasi bus, hierarki multiple bus, kemudian arsitektur PC modern, kemudian elemen perancangan bus ya. Baik, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian bus ya. Sebelum kita masuk ke dalam sebuah pengertian sistem bus, maka kita harus samakan dulu persepsi tentang komputer ya. Komputer itu tersusun atas beberapa komponen penting seperti CPU, memori, dan perangkat input output ya. Nah, untuk menghubungkan komponen-komponen tersebut ya, komponen tersebut ini berarti prosesor, memori, dan perangkat I/O ya, perangkat I/O, maka diperlukan sistem bus agar membentuk satu kesatuan fungsi dalam menjalankan tugasnya ya, menjalankan fungsi dan tugasnya. Tugas ini berhubungan dengan fungsi yang kemarin, fungsi perpindahan data, fungsi pengolahan data, fungsi pengendali data, dan fungsi kontrol ya, fungsi yang kemarin. Nah, berikutnya adalah sistem bus sebagai penghubung. Jadi dari komponen yang disebutkan tadi, central processing unit, main memory, dan input output ya. Nah, ini adalah sistem bus, gambar sistem bus sebagai penghubung. Jadi sistem bus ini menghubungkan antara central processing unit, main memory ya, memori atau memori utama, external memory, input device, dan output device ya. Nah, yang penghubungan ini disebut dengan sistem bus ya, sistem bus ya, dimana di sini di dalam central processing unit itu ada control unit, ada arithmetic unit, ada register, program counter, dan instruction register ya. Nah, bagian-bagian ini akan Bapak bahas khusus pada satu bagian materi lagi, yaitu disebut dengan CPU, Central Processing Unit. Nah, sekarang kita akan fokus ke dalam sistem bus, penghubung antara Central Processing Unit, main memory, external memory, input device, dan output device ya. Nah, interconnection bus itu harus mendukung jenis perpindahan berikut. Baik ya. Yang pertama adalah dari memori ke CPU ya, dari memori ke CPU. Terserah nih mau memorinya internal, memori eksternal, bebas. Yang penting kalau dia dari memori ke CPU, berarti di sana CPU membaca sebuah instruksi. Kalau ada istilah kata-kata membaca, berarti dalam bahasa terjemahannya itu adalah read ya, membaca. CPU membaca sebuah instruksi atau satuan data dari memori. Berarti dari memori ke CPU itu read, baca data. Contohnya apa ya? Contohnya ketika saudara membuka sebuah file dari memori, dari hard disk. Nah, itu ketika sudah melakukan operasi klik di sana,
maka proses yang ada dalam CPU adalah reader, membaca. Berarti dari memori ke CPU itu membaca. Kemudian dari CPU ke memori itu menuliskan. Nah, kalau CPU ke memori itu berarti CPU menuliskan sebuah satuan data ke memori. Ya, dia tetap akan menuliskan data ke sebuah satuan data memori. Nah, kalau CPU ke memori itu berarti write. Serah nih mau kemana. Mau CPU ke memori, CPU-nya ke CPU, mau terserah kemana. Mau CPU-nya ke memori internal, memori eksternal ya. Ini terserah dulu nih. Yang penting dia intinya ke memori. Nah, berarti interkoneksi bus itu harus mendukung jenis perpindahan antara memori ke CPU dan CPU ke memori. Kalau memori ke CPU, dia harus bisa mendukung perpindahan data untuk instruksi reader atau proses pembacaan. Kalau dari CPU ke memori berarti dia menuliskan. Nah, berarti di dalam komputer itu ada istilah read dan write, ya, membaca dan menulis. Nah, jadi inti dari sebuah proses yang ada dalam komputer itu adalah membaca dan menulis, ya, read dan write. Mungkin kalau saudara belajar di metode penghalusan dan akses, ini akan dijelaskan mungkin bagaimana dia membaca data, kemudian bagaimana dia menulis data, tergantung dari klasifikasi memori yang digunakan. Intinya kalau dari memori ke CPU itu adalah membaca, CPU ke memori itu berarti menulis atau write. Oke, next. Kemudian dari I/O ke CPU. I/O ini adalah perangkat input atau output ya. Kalau dari I/O ke CPU, ini dari I/O ke CPU, berarti CPU membaca data dari perangkat I/O melalui sebuah modul I/O. Contohnya, ketika saudara menggunakan flash disk, kita anggap flash disk ini adalah perangkat luaran ya, perangkat luaran. Nah, kalau misalnya flash disknya melalui I/O yang melalui perangkat input output, berarti dia membaca data dari perangkat tersebut. Apa buktinya? Ketika saudara memasukkan flash disk ke dalam sebuah laptop atau komputer, maka CPU bisa mengetahui berapa jumlah data yang tersimpan, berapa jumlah data yang kosong. Ya, bahkan dia tahu tipe data apa saja yang ada tersimpan ke dalam flash disk tersebut. Nah, itu adalah bukti bahwasanya CPU itu bisa membaca data. Berarti ada perintah baca atau komputer bisa membaca sebuah data. Berarti ada mekanisme write di sana. Kalau dalam bukunya ditulis dalam bentuk mekanisme write atau mekanisme pembacaan. Pembacaan. Read mechanism. Kalau dari CPU ke I/O, nah ini sifatnya mengirim. Kalau dalam perangkat input bagaimana? Nah, ketika saudara memasukkan sesuatu, memasukkan misalnya perangkat misalnya keyboard itu sudah tekan. Nah, penekanan tersebut akan dibaca oleh CPU sehingga kalau nanti mau dikeluarkan ke dalam monitor, dia akan tinggal transfer saja. Jadi prosesnya jelas ya. Dari perangkat input misalnya adalah keyboard, ya, ditampilkan ke dalam monitor. Berarti ada proses pertama dari I/O ke CPU, kemudian dari CPU ke I/O. Ini disebut dengan fungsi transfer. Kalau misalnya saudara buka video yang lalu, nah berarti ini adalah fungsi dari perpindahan data. Nah, tapi langkah yang lebih detailnya adalah kalau misalnya dari I/O ke CPU, prosesnya adalah proses baca atau read mechanism. Sedangkan dari CPU ke I/O itu berarti transfer mechanism, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dari I/O ke memori atau memori ke I/O? Nah, ini pada kedua kasus ini, sebuah modul I/O diizinkan untuk dapat bertukar data secara langsung tanpa melalui CPU dengan menggunakan DMA. DMA ini bukan singkatan dari Direct Memory Access. Nah, pada zaman sebelumnya, mulai dari Core 2 Duo mulai dari Pentium 4 sampai dengan Core 2 Duo, maka perpindahan data dari I/O ke memori atau dari memori ke I/O itu memerlukan campur tangan dari prosesor. Apa buktinya? Jika saudara masih mempunyai komputer Pentium 2 atau Core 2 Duo, coba perhatikan. Saudara harus menggunakan beberapa aplikasi tambahan
untuk melakukan transfer. Ya. Atau contoh yang lebih dekatnya, ketika saudara pakai komputer Pentium 4 sampai dengan Core 2 Duo, ketika saudara melakukan sebuah pentransfer data sejumlah 4 GB, kemudian ada program yang akan dijalankan sebanyak 2 GB atau sudah menjalankan program lain, maka jumlah atau lama transfer data itu akan bergaris lurus tergantung lama video yang sudah kerjakan atau lama pekerjaan tersebut yang sudah kerjakan. Kalau misalnya pekerjaan tersebut dihentikan, maka proses pentransferan data juga semakin cepat. Jadi semakin sedikit data yang digunakan, maka semakin cepat proses pentransferan data. Tapi ini berbeda ketika dikeluarkannya ke prosesor atau komputer yang sudah menggunakan di atas dari dual core. Ya, mungkin termasuk di dalamnya i3 family, tapi sebelumnya juga ada ya. Jadi Core 2 itu bukan langsung ke i3, tapi masih ada seri-seri sebelumnya ya. Nah, dari situlah bahwasanya ada yang disebut dengan modul DMA. Nah, jadi ketika produk Core 2 Duo dikeluarkan, maka sistem busnya juga berubah ya. Ketika suatu prosesor itu dikeluarkan, maka sistem busnya juga berubah, termasuk juga kalau misalnya sudah menggunakan prosesor i7, i5, i7 dan i9 generasi ke-8 sampai dengan generasi 9. Nah, sistem busnya berubah sehingga motherboardnya juga berubah ya. Motherboardnya berubah atau sebutnya dengan istilah motherboard generasi kedua. Nah, itu yang berubah itu adalah sistem busnya sendiri dan juga kemampuan prosesor itu sendiri juga berubah. Nah, kalau misalnya sistem bus berubah, berarti bisa dipastikan bahwasanya cara akses yang disediakan untuk sistem bus itu juga berubah, baik dari I/O ke CPU, CPU ke I/O, CPU ke memori, memori ke CPU, atau dari I/O ke memori, atau dari memori ke I/O ya. Itu juga mengalami perubahan. Nah, kemudian perkembangan struktur interkoneksi ya. Sampai saat ini terjadi perkembangan struktur interkoneksi. Ya, sudah Bapak sampaikan tadi bahwasanya perkembangannya tergantung dengan prosesor, memori, dan input dan output tadi ya. Nah, kemudian sistem bus ini biasanya digunakan secara tunggal dan juga bisa digunakan secara jamak. Nah, hal ini tergantung dari karakteristik dari sistemnya sendiri. Kemudian sekarang kita maksud apa yang dimaksud dengan bus ya. Ini interkoneksi bus judulnya. Apa yang dimaksud dengan bus? Bus itu merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Jadi, bus itu adalah merupakan lintasan komunikasi ya. Merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Ya, komponen komputer ya, central processing unit, main memory, kemudian input dan output. Sifat penting dan merupakan syarat utama ya. Bus itu adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Jadi dia bisa digunakan bersamaan ya. Tapi kalau misalnya digunakan bersama, maka perlu aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Nah, walaupun digunakan bersama, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Nah, ini ada nih sedikit bukti bahwasanya interkoneksi bus itu diperlukan. Contohnya adalah ketika saudara menggunakan dua aplikasi bersamaan. Ya, saudara mengklik A, kemudian beberapa saat berikutnya saudara mengklik yang B. Nah, di situ akan ada jeda sekian detik yang menandakan bahwasanya adanya antrian. Ya, besarnya antrian atau lamanya antrian tersebut tergantung dari kecepatan prosesor. Kalau misalnya 3,2 GHz prosesor saudara, maka itu tidak lebih dari setengah detik. Bahkan itu tidak terasa bahwasanya ada antrian. Tapi ketika sudah menggunakan prosesor yang lebih di bawah itu, misalnya di bawah 2,8, maka itu akan terasa. Apalagi kalau misalnya sudah menggunakan Intel Atom atau sebagainya ya, kelas-kelas notebook, itu terasa sekali bahwasanya ada perbedaan kecepatan dan bahkan perbedaan itu adalah sekian detik. Nah, kalau misalnya pada perkantoran yang belum mengupgrade komputernya, nah ini sangat terasa sekali
jelas bahwasanya ketika kita mau melakukan sesuatu yang tergesa-gesa, maka ada waktu tunggu beberapa detik. Nah, ini kenapa? Karena sifat dari sistem tersebut. Diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kusen data yang ditransmisikan, ya. Nah, kemudian sebuah bus itu biasanya terdiri dari beberapa saluran. Ya, sebagai contoh, bus data terdiri dari 8 saluran sehingga dapat dalam satu waktu dapat transfer data bitnya 8. Ya, berarti berapapun jumlah salurnya dia akan transfer. Kalau misalnya data salurnya 16, maka dia akan transfer 16 bit data. Kalau 32, dia akan transfer 32 bit data. Kalau 64, ya dia akan transfer 64 bit data, ya. Nah, secara umum fungsi saluran bus itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol, ya. Jadi tadi Bapak udah jelaskan tentang apa itu interkoneksi bus, bagaimana fungsinya, bagaimana cara dia digunakan bersama-sama. Sekarang struktur bus itu kita bagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama disebut saluran data, kemudian saluran alamat, dan saluran kontrol. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, saluran data, saluran alamat, saluran kontrol ini kalau misalnya kita bikin dalam bentuk pola interkoneksinya, maka dia yang menghubungkan antara komponen komputer. Jadi ini nih komponen komputer, prosesor, memori, input, dan output. Ya, ini memorinya bebas nih ya, memorinya memori main memori atau ini secondary memory bebas. Yang penting yang menghubungkan antara komponen komputer ini disebut sistem bus. Ya, ini dia sistem bus. Nah, bus ini dibagi pada 3, control bus, control line, address line, atau data line. Ya, kalau bahasa Indonesianya jalur kontrol, jalur alamat, jalur data. Ya, nah ini adalah pola interkoneksi bus. Tadi di awal Bapak sudah lihatkan bagaimana interkoneksi sebuah sistem bus secara umum. Nah, sekarang adalah secara detailnya. Jadi dalam sistem bus itu terdapat 3 jalur nih. Ya, kalau Bapak menuliskan 3 jalur. Jalur kontrol, jalur alamat, dan jalur data. Ya. Nah, kalau misalnya kita bahas dulu, yang pertama adalah saluran data atau disebut dengan data bus, ya, atau saluran data atau data bus. Nah, saluran data ini adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul. Ya, jadi lintasannya untuk data saja. Ya, secara kolektif ini disebut dengan bus data. Kalau secara umum disebut data, karena yang dikirimkan cuma data. Nah, umumnya jumlah salurnya terkait dengan panjangnya word. Misalnya panjangnya itu ada 8, 16, atau 32 saluran. Nah, tujuannya adalah agar mentransfer word dalam sekali waktu. Word ini terdiri dari 8 bit data, 8 bit ya, 8 bit atau binary digit. Nah, biasanya jumlahnya adalah 32. Nah, ini 8, 16, 32 ini intensitasnya berada pada memori nih. Kalau biasanya kalau di memori ini dijelaskan. Yang mana tahu nih di metode pengesahan dan akses ini juga dijelaskan. Mudah-mudahan ya. Nah, tujuannya adalah agar mentransfer word dalam sekali waktu. Ya, jumlah saluran dalam bus ini bisa dikatakan lebar bus. Jadi dalam saluran data ini sebenarnya disebut dengan lebar bus dengan satuan bit. Misalnya lebar busnya adalah 16 bit ya. Jadi satuan data ini atau jumlah saluran ini biasanya dikatakan dengan lebar bus dengan satuan bit. Jadi kalau misalnya ada data yang dikirimkannya jumlah datanya adalah 64 bit. Kalau jumlah salurnya 16 berarti 64 dibagi 16. Kalau ada 128 byte ya, 128 byte, maka dibagi dengan 16 tadi. Jadi kalau misalnya jumlahnya data semakin banyak, maka semakin lama juga proses yang dibutuhkan untuk melakukan transfer data ya. Jadi kalau secara gampangnya, kalau jalur yang disediakan itu adalah 8 bit, sedangkan datanya adalah 16 byte, ya 16 bit juga, maka jalur data itu akan digunakan sebanyak 2 kali, yaitu 2 kali 8 dengan 16. Kalau misalnya jumlah lebar bus datanya adalah 8, sedangkan data yang dikirim itu adalah 32, berarti 32 dibagi 8. Kalau lebar busnya 8, sedangkan datanya adalah 64 bit, berarti 64 dibagi 8. Maka semakin besar kapasitasnya data yang dikirimkan, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan tergantung dari lebarnya bus
yang disediakan, ya, lebarnya bus yang disediakan. Oke. Kemudian saluran alamat ini digunakan untuk mensekresi sumber dan tujuan pada bus data. Jadi ingat ya, dasarnya adalah interpolasi antara I/O ke CPU, CPU ke I/O, memori ke CPU atau CPU ke memori, kemudian dari I/O memori atau dari memori ke I/O. Nah, jadi untuk saluran alamat itu digunakan untuk mengekspresi sumber dan tujuan data. Jadi kalau ada perpindahan data mulai dari memori ke CPU, maka yang ditentukan adalah alamatnya sebagai sumber awal alamatnya. Nah, kemudian digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang diakses CPU. Ya, ini sama nih maksudnya. Ini sama nih, digunakan untuk mensekresi sumber dan tujuan data pada bus, digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang ada CPU, digunakan untuk seluruh alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Ya, ini sama nih. Kalau yang pertama ini dari CPU ke memori, ya, tujuan data. Kemudian kalau yang ini kalau tidak salah Bapak ini dari sumber dan tujuan data. Misalnya saudara transfer data dari hard disk ke flash disk. Nah, ini perlu nih alamat sumbernya, seperti kasus yang Bapak sampaikan sebelumnya. Kemudian digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Nah, berarti ini dari memori ke CPU, berarti dia butuh alamat juga, ya, untuk bisa diakses oleh CPU. Kemudian digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Ya, ini sama juga nih. Kemudian semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat, ya. Contohnya mengakses port I/O, maka port I/O harus memiliki alamat hardware-nya. Jadi kemarin Bapak pernah menyinggung bahwasanya komputer itu tahu loh yang sudah gunakan itu adalah flash disk. Oh, ternyata yang sudah akses itu adalah flash disk. Oh, sudah yang akses ada. Kenapa? Karena ada alamat hardware-nya. Ya, kalau di jaringan namanya MAC address namanya. Ya, itu penanda bahwasanya komputer itu ID-nya itu. Nah, itu contoh. Nah, setiap alamat I/O, setiap perangkat input output itu mempunyai alamat hardware-nya. Apa buktinya? Saudara bisa cek, ya, saudara bisa cek pada drivernya masing-masing. Kalau komputernya atau kalau bukan komputer ya. Kalau alatnya baru diinstal atau baru dibeli, baru dipasang, maka dia butuh alamat, ya, nilai alamatnya. Nah, gimana cara menekannya? Pasang drivernya. Kalau drivernya tidak cocok, ya sudah, dia tidak terbaca. Ya, jadi salah satu fungsi yang bisa menandakan itu adalah alamat ini adalah saluran alamat. Dia yang bisa menentukan bahwasanya ini komputer ini untuk apa, ini untuk apa, untuk apa. Ya. Nah, selanjutnya saluran kontrol. Ya, ini digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Jadi dari ketiga saluran bus tadi, mulai dari saluran data, saluran alamat, saluran data, saluran alamat, saluran kontrol, berarti saluran kontrol ini yang mengendalikan alamat dan data tadi. Ya, dia mengendalikan nih serta seluruh modul yang ada, termasuk juga modul I/O, modul input output. Nah, ini dikarenakan bus data dan bus alamat itu digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini, ya. Nah, sinyal-sinyal kontrol ini terdiri atas sinyal pewaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Sinyal pewaktuan ini adalah masa yang dibutuhkan untuk melakukan operasi transfer data. Jadi dia butuh sinyal nih untuk mengirimkan transfer data. Kemudian ada namanya sinyal-sinyal perintah. Supaya dia bisa ditransfer, maka dibutuhkan sinyal-sinyal supaya bisa ditransfer, ya. Kemudian prinsip operasi bus. Oke. Nah, ini lanjut ke materi berikutnya. Prinsip operasi bus ini sejalan dengan prinsip interpolasi sebelumnya, ya. Ini dia sejalan nih dengan ini, ya. Jika diperlukan digunakan bersama, maka diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan, ya. Baik, kita lanjut ke bagian ini, ya. Prinsip operasi bus itu ada dua,
Yang pertama adalah operasi pengiriman data ke modul lainnya, kemudian operasi meminta data dari modul. Jadi ada operasi pengiriman dan ada operasi permintaan, ya. Kalau operasinya pengiriman, maka langkah yang pertama adalah meminta penggunaan bus. Apabila setujui, maka modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Misalnya ini, saudara mau pindahkan dari flash disk ke hard disk, ya. Operasinya adalah operasi pengiriman data. Maka ketika sudah lakukan copy atau paste, ya, copy, maka dia akan meminta penggunaan bus, ya, meminta penggunaan bus. Kemudian ketika dia paste, maka dia akan menunggu apakah dia setujui atau tidak, ya, setuju atau tidak. Bisa apa, kalau di sana tidak ada setuju atau tidak, ya, maksudnya apabila disetujui maka dia langsung transfer, tapi kalau belum bisa disetujui dia akan menunggu. Nah, ini biasanya terjadi ketika saudara melakukan transfer data yang jumlah datanya lebih banyak dari kapasitas yang disediakan, ya, kapasitas yang disediakan. Oke, kemudian operasi meminta data di modul, ya, meminta data dari modul lainnya. Ya, operasi yang digunakan langkah-langkahnya adalah meminta penggunaan bus, mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat sesuai, kemudian menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan, ya. Nah, ini adalah prinsip dari operasi bus. Nah, kemudian bagaimana bentuk fisik realisasi dari sebuah arsitektur bus? Nah, biasanya dia akan terdiri dari beberapa board, ya. Kalau Bapak lebih senang menyebutnya dengan layer. Ada layer untuk CPU, ada layer untuk memori, kemudian ada layer untuk input dan output. Ya, ada layer untuk input dan output. Nah, ini biasanya terdiri dari beberapa bagian, ya, beberapa bagian. Nah, nanti dihubungkan oleh jalur bus nih. Jadi antara CPU memori dihubungkan oleh bus. Nah, CPU itu punya board sendiri, prosesor punya board sendiri, memori punya board sendiri, I/O punya board sendiri. Ini adalah bentuk realisasinya. Kemudian berdasarkan dari bentuk realisasinya tadi, maka bisa dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah tradisional, ya, dalam bentuk tradisional. Apa tradisional, ya? Kalau secara umum gambar ini mah biasa saja, ya. Ini menandakan bahwasanya bentuk hubungan antara komponen-komponen daripada sebuah komputer. Nah, tapi yang tradisional ini, kalau misalnya saudara masih punya komputernya, wah, ini bagus sekali karena masih bisa dipelajari. Nah, ini berlaku untuk komputer sebelum dari Pentium 4, ya. Kenapa? Karena ini disebut dengan slot ISA, ya, slot ISA. Ini pakainya di Pentium 4, bahkan Pentium baru yang pakai ini kalau produknya Intel, Pentium, ya. Jadi prosesor dengan cache itu dihubungkan dengan local bus, kemudian nanti ada namanya local I/O controller. Jadi supaya bisa dipakai makanya install dulu I/O controllernya, kemudian nanti dari cache ini baru nanti dihubungkan oleh sistem bus yang menghubungkan antara main memory dan slot ekspansi. Nah, biasanya disebut slot ISA, ya. Nah, jadi kalau dia tradisional ISA ini, ya, tradisional layer tradisional ini, maka ada beberapa ciri khasnya, ya. Kalau di sini bentuk dan sifat. Kalau ISA atau tradisional, peripheral high speed, peripheral itu adalah komponen, ya. Komponen high speed dihubungkan ya, dihubungkan dengan peripheral low speed, ya, digabung pada slot yang sama. Yang komponen kencang di satu slot, yang komponen yang lambat juga di satu slot. Contohnya apa? Ini jaringan, SCSI, modem, serial, ya. Serial ini port, ya, port serial. Ini port serial. Nah, jadi kalau menggunakan tradisional ISA, kalau sistem busnya menggunakan tradisional ISA, maka komponen yang berkecepatan tinggi digabung nih dengan komponen yang berkecepatan rendah, ya. Nah,
Efeknya adalah beban bus ini menjadi sangat berat sehingga kinerjanya lambat. Nah, tradisional ini merupakan sistem bus tunggal atau single bus system yang populer diterapkan pada jenis IBPC 8088 serta era tahun 80-an. Nah, ini era 80-an ini masih ada nih di zaman Bapak. Waktu Bapak masih SMA ya, SMA atau SMP ya. SMA ini masih ada. Ya, waktu itu gamenya masih Mortal Kombat yang pakai keyboard kalau tidak salah ya. Nah, ini tahun 80-an. Ini tradisional ya. Tradisional sistem bus. Kemudian ada yang high performance. Nah, high performance inilah yang digunakan sampai saat ini, bahkan sudah sampai dengan generasi kedua. Ya, sudah sampai dengan generasi kedua. Nah, untuk generasi keduanya Bapak belum dapat bocoran yang cocok nih untuk bisa diajarkan. Pasti sudah menunggu. Oke, baik ya. Nah, high performance bus ini adalah perbaikan dari traditional bus. Ya, pertama mulai dari prosesor dan prosesornya. Ya, kalau tadi prosesor case-nya dihubungkan oleh local bus dengan menggunakan local I/O controller. Nah, kalau ini tidak langsung nih, prosesor dengan cache atau bridge itu dihubungkan menggunakan local bus, sedangkan antara cache dengan main memory itu menggunakan sistem bus. Nah, bridge ini adalah jembatan yang menghubungkan antara sistem bus dengan high speed bus. Jembatan ya, menghubungkan antara high speed bus dengan sistem bus itu sendiri. High speed bus ini sama ya, isinya tetap sama dengan sistem bus. Ya, hanya saja kenapa dia disebut dengan high speed bus? Karena komponen yang ada di sini adalah komponen yang kecepatannya tinggi. CSI, PI394, grafik atau VGA, video. Ya, kalau sudah beli VGA itu ada untuk VGA, ada yang untuk video, ada untuk LAN ya. Itu berbeda itu. Nah, ini komponen yang berkecepatan tinggi. Nah, di bawahnya adalah disebut dengan slot ekspansi, masih menggunakan ISA bus ya, menggunakan ISA bus. Yang menggunakan slot ISA. Nah, ini adalah komponen berkecepatan rendah, ini kecepatan tinggi. Ya, nah ini sifat-sifat dari high performance bus ya. High speed bus yaitu bus kecepatan tinggi untuk koneksi peripheral kecepatan tinggi. Expansion bus untuk bus berkecepatan rendah untuk koneksi peripheral berkecepatan rendah. Modem frekuensial. Nah, beban sistem bus ini menjadi lebih ringan sehingga kerjanya menjadi lebih cepat. Kemudian high speed bus itu merupakan jenis bus ganda atau sebenarnya multi bus. Ya, tadi tradisional adalah single bus, yang kedua yang high performance itu merupakan multi bus. Contohnya adalah PCI bus. Jadi kalau ada yang istilah PCI itu pasti pakai high performance bus. Nah, lanjut. Kira-kira dari penjelasan Bapak tadi, bagaimana bentuk fisik dari bus itu sendiri? Sudah boleh nebak-nebak. Tadi sistem busnya cuma ngambang. Sekarang Bapak lihatkan bentuk fisik ya. Apakah bentuk fisik bus? Nah, ini bentuk fisik bus. Jadi yang Bapak jelaskan dari awal tadi sampai dengan saat ini letaknya pada bus. Ya, letaknya pada bus, posisinya berada pada motherboard. Oke, baik ya. Ini saudara simpan aja dulu nih. Ini boleh disimpan, ini boleh dibaca-baca nih. Ini heatsink. Kalau sudah punya komputer, buka komputernya, ini pasti ada. Ya, kalau sudah punya laptop yang udah rusak, buka juga, ini juga pasti ada ya. Oke, baik. Kalau ini terlalu susah diterjemahkan, sekarang Bapak lihat nih bentuk yang kedua. Nah, jadi sistem bus itu mengacu kepada arsitektur PC modern ya, mengacu dari acuan dasarnya, acuannya dari generasi kedua ya, struktur komputer IaaS. Nah, di arsitektur PC modern dia sudah berubah nih. Apa yang berubah? Pertama, digunakannya NOT bridge dan SOT bridge. Ini yang udah sekarang ya. Kalau yang ini yang masih PCI, kalau ini yang masih PCI, ini kalau sudah punya Pentium 4 atau Core 2 ini kelihatan nih. Apa tandanya? Nah, ini adanya slot ini. Slot ini disebut slot ISA. Slot PCI. Nih. Sudah nanti lihat ya, kepala mouse Bapak nih. Mouse Bapak ini coba lihat. Ini adalah PCI slot.
Nah, ini udah pasti dia menggunakan high performance bus. Nah, kalau yang generasi keduanya Bapak belum tahu ya, karena Bapak tidak singgung. Ini aja udah luar biasa. Oke, nah dari gambar yang serumit ini, Bapak akan sederhanakan. Ya, bagaimana caranya menyederhanakannya? Yang pertama, nih, bagian atas dulu. Ya, bagian atas. Pertama, prosesor, GPU atau VGA. Ini biasanya ke monitor, kemudian memori. Biasanya ini berdekatan. Ya, ini berdekatan. Prosesor, VGA atau slot AGP dengan main memory atau memori utama. Ya, kita lihat prosesor, VGA, dan memori. Kita lihat ini adalah prosesor, pasti di sebelahnya adalah memori. Ya, ini memori pasti. Ini yang main memori utama. Ini memori utama, aksesnya langsung direct, langsung. Nah, berarti ini adalah slot AGP. Nah, ini slot AGP. Cari generasi keduanya seperti apa. Ya, tulis di kolom komentar. Sebagai bukti, saudara kuliah dengan Bapak. Oke, tugas itu ya. Nah, berarti bagian asisten televisi modern yang 3 buah ini selalu dekatnya berdekatan, dihubungkan oleh FSB, front side bus. Ini jalur yang paling tinggi kecepatannya, ditampung atau urus, kalau Pak bilangnya adalah pengendalinya adalah not bridge. Ya, not bridge, jembatan utara ya. Nah, ini not bridge, pasti ini not bridge. Berarti ini adalah komponen yang dekat nih. Ini kecepatannya tinggi berarti. Ya, ini kecepatannya tinggi. Ini 1, 2, 3. Kecepatan tinggi. Kemudian di sebelahnya pasti short bridge. Kita cari dulu short bridge. Ya. Nah, ini short bridge. Nah, udah jelas itu. Komponen yang tinggi diurus oleh komponen yang tinggi juga, jalur tinggi juga. Yang rendah diurus oleh jalur yang rendah juga. Berarti short bridge ini penghubungnya disebut PCI bus. Apa yang dikendalikan oleh PCI bus atau apa yang dikendalikan oleh short bridge? Pertama, mulai dari USB drive, network controller, HDD, ya, hard disk drive. Kemudian ada yang menggunakan EDA controller HDD, baik itu SATA atau PATA. Kemudian ada keyboard, mouse, RTC, parallel port dan serial port. Kemudian ada FDD ini flash disk drive ya, disk drive. Nah, oke, ini komponennya ada nih semua. Ini semua komponennya ada. Sudah tinggal cari nih di sini. Ini kalau tidak salah Bapak SATA-nya nih. Ini SATA. Ya, ini flash disk. Ini BIOS nih. Input output nih. Ini input output di sini. Ini apa di sini? Ya. Nah, semua yang berhubungan dengan driver dan controller, ya, controller, network controller, USB drive atau USB controller, EDA controller, MCA controller, PCI controller, itu pakai driver. Harus diinstalkan drivernya. Kalau tidak diinstalkan, dia tidak terbaca. Ya, jadi kalau saudara mau install ulang komputer, sediakan drivernya. Kalau tidak cocok, lama prosesnya. Ya, jadi kalau saudara yang mau belajar install ulang komputer, nah siapkan tuh drivernya. Mau pakai driver utility, mau pakai apa saja yang untuk driver gunakan. Jadi yang pakai controller, memory controller, AGP controller itu pakai driver. Kalau enggak terbaca nih. Memori tidak terbaca, GPU tidak terbaca, tidak maksimal, jaringannya tidak terbaca, optik drive-nya tidak terbaca, port parallel tidak bisa digunakan ya. Semua controller itu harus butuh yang namanya driver. Jadi kalau ada troubleshooting terhadap hardware yang tidak terbaca, ya udah install ulang, nanti dia baca lagi. Yang penting drivernya cocok. Ya, ini sesuai ya dengan harapan. Jadi ketika harapan mata kuliah kita, ketika saudara berhadapan trouble dengan sebuah komputer, maka saudara tahu
cara penyelesaiannya. Ya, ini adalah salah satunya. Oke, lanjut. Nah, dari arsitektur PC modern ini Bapak sederhanakan ya. Ini sederhanakan nih. Ini CPU, VGA, memori dihubungkan oleh NOT bridge ya, atau disebut dengan memori control hub. Oke, kemudian PCI ya, ini PCI slot, ini flash ROM. Flash ROM ini biasanya untuk BIOS, basic input output system. Ini adalah super input output, baik itu menggunakan serial port, parallel port, floppy disk, keyboard, mouse dan sebagainya ya. Ini dikendalikan oleh short bridge. Nah, yang menghubungkan antara short bridge dengan NOT bridge itu disebut dengan chipset ya. Jadi kalau ada istilah update chipset, kalau salah motherboardnya mati ya, yang mengendalikan chipset, yang mengendalikan CPU, memori dan VGA NOT bridge, yang mengendalikan PCI slot dan VGA onboard, kemudian perangkat input output short bridge. Di update chipset tidak sama, udah habis ya, wajar. Kenapa? Karena chipsetnya tidak cocok dengan NOT bridge dan short bridge. Kemudian Pak, kalau misalnya flash ROM atau BIOSnya mati Pak, atau tangannya mati, dia nggak benar Pak. Ya iya, karena dia dihubungkan oleh short bridge. Ini jelas nih, BIOS nih, ini basic input output system. Kalau saudara yang hobi ngotak-ngatik BIOS ya, pengaturannya lebih tinggi, atau mau ibaratnya apa ya, kalau hackernya jaringan, kalau yang oprek komputer ini lupa istilahnya. Sudah bisa tulis di kolom komentar orang yang upgrade komputer lebih dari biasanya, lupa istilahnya. Nah, biasanya kalau orang suka mengoprek komputer motherboard di atas standarnya, dia menggunakan mainboard MSI yang unclock. Nah, kalau sudah yang gamer yang tahu dengan teknologi clock dan unclock ya, lock dan unclock ya, nah itu tahu tuh istilah itu. Silahkan dicari, tulis di kolom komentar. Nah, kemudian dari tata letak bus itu bisa kita bedakan berdasarkan kecepatannya ya, kecepatannya. Jadi yang banyak-banyak ini sama ini Bapak petakan, jadi lebih gampang ya. Nah, yang warna merah itu sangat kencang sekali, fastest paling kencang ya. Next fastest juga nih, ungu sama biru ini tidak terlalu cepat di antara warna merah ya. Nah, jadi memori dan prosesor itu selalu berdekatan. Nah, chipset ini yang menghubungkan kedua-duanya. Tapi kalau chipset yang kencang sama yang kencang, yang rendah sama yang rendah ya. Nah, ini dihubungkan. Ini adalah bentuk tata letak dari sistem bus. Nah, ini kalau ada komputer yang pakai seperti ini disebut dengan tradisional ISA bus. Ini komputer jadul Pentium 3 ya, Pentium 3 nih terakhir, karena Pentium 4 udah berubah ya. Ukuran mainboardnya juga berubah. Kalau ini lebih besar nih dari Pentium 4. Kalau Pentium 4 sebesar kotak atau sekedar casing komputernya. Kalau ISA bus ini lebih besar biasanya ya. Nah, kemudian dari penjelasan Bapak tadi, maka ada beberapa elemen perancangan bus atau desain busnya itu ada dasarnya. Yang pertama berdasarkan tipe ya. Dari penjelasan Bapak tadi, maka perancangan sistem bus itu memiliki beberapa desain. Pertama berdasarkan tipe ya, ada yang disebut dengan dedicated, ada yang disebut multiplexed. Kemudian berdasarkan metode arbitrasi ya. Arbitrasi itu pentransferan data, ada yang disebut sentralisasi dan ada distribusi. Oke, distribusi. Kemudian ada timing, ini adalah proses pengirimannya ya. Proses pengirimannya ada yang sinkronus dan ada yang asinkronus. Berdasarkan lebar bus data, ada yang berdasarkan alamat,
ada yang berdasarkan data. Kemudian berdasarkan tipe transfer data ada berdasarkan perintah read, perintah write, read modify write, atau read after write, atau block ya. Nah, elemen yang pertama Bapak akan jelaskan tentang berdasarkan jenis atau berdasarkan tipe. Pertama disebut dengan dedicated ya. Dedicated itu merupakan metode di mana setiap persoalan secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer yang sifatnya adalah data bus dan other bus memiliki jalur terpisah. Jadi kalau dedicated itu jalur datanya terpisah dengan jalur alamatnya ya, dia dipisah. Nah ini membuat dia jalurnya lebih lebar lagi ya, lebih lebar dari yang biasanya. Jadi kalau misalnya ada 8 data bus, maka address busnya biasanya setengah dari jalur data. Berarti kalau 8 data bus, jadi 4 untuk address busnya. 8 bit ya, 8 bit data berarti bit data bus berarti alamatnya 4 bit data, 4 bit data ya, 4 bit alamat ya. Maka kalau dijumlahkan jumlahnya 8 tambah 4 12. Efeknya apa? Motherboardnya makin besar, makanya rancangannya lebih mahal. Kemudian kalau multiplexed ya, ini merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat uang dan biaya. Spesifikasinya adalah jalur data dan alamat dengan satu. Nah ini artinya jalur datanya sama dengan jalur alamat. Kalau jalurnya 8 kemudian alamatnya 4, ya udah pakai aja sama-sama gitu. Efeknya apa? Efeknya motherboardnya kecil. Jadi jangan heran kalau ada motherboard makin lama makin kecil ya. Kalau saya heran kalau ada yang komputer yang besarnya tidak lebih dari sekedar buku, apa namanya, ada komputer yang bisa sebesar kotak itu, kotak pensil ya. Kalau bahasa bapak kotak pensil, bapak lupa namanya ya. Yang tahu boleh share lagi tuh di kolom komentar. Kalau perlu rame-ramein aja, kumpulin aja pertanyaan bapak di sini, nanti jawab di kolom komentar ya, untuk tambahan nilai nggak tahu bisa nilai apa nilai. Nah kemudian metode abstraksi atau metode pengaturan ya, tadi bapak bilang metode akses ya, salah betul. Nah metode arbitrasi adalah metode pengaturan. Ada yang disebut dengan terpusat ya, terpusat, atau ada yang disebut dengan distribusi ya. Kalau terpusat, satu perangkat hardware menyediakan akses bus ya, bus controller dan arbiter. Nah arbiter ini bisa suatu modul atau bagian-bagian fungsi CPU, bagian fungsi CPU. Nah kalau terpusat itu bisa jadi dia berdiri sendiri ya, bisa saja di dalam satu komponen, bisa saja di salah satu komponen komputer, atau bisa di dalam bagian dari prosesor ya. Itu terpusat, satu orang yang mengendalikan. Kalau dibentuk kalau contoh real time nya mungkin kayak bandara ya. Bandara itu contoh pengaturannya adalah terpusat. Jadi seluruh pesawat masuk, pesawat keluar, lepas landas, kemudian mendarat, itu terpusat. Bahkan parkirnya juga terpusat ya. Kalau distribusi itu setiap modul dapat pakai bus. Nah setiap modul memiliki logika pengontrol akses. Nah ini distribusi ini yang lebih banyak digunakan. Oke. Nah kedua metode distribusi ini intinya menugaskan suatu perangkat, bisa modul I/O ataupun CPU, bertindak sebagai master control pertukaran ya. Jadi yang bapak temukan biasanya menggunakan distribusi, tetapi lebih fixnya memang kedua metode ini intinya itu menugaskan suatu perangkat ya, bisa modul I/O ataupun CPU bertindak sebagai master control untuk mengendalikan pertukaran data tersebut, baik dari CPU ke I/O, I/O ke CPU, memori ke CPU, CPU ke memori, atau dari I/O ke memori atau memori ke I/O. Okay. Nah kemudian timing ini ada sebenarnya sinkronus, kemudian ada asinkronus ya. Terjadinya event terhadap bus itu ditentukan oleh clock ya. Terjadinya event pada bus itu ditentukan oleh sebuah clock.
Sedangkan kalau asinkronus terjadi event pada bus bukan oleh event sebelumnya. Nah, kalau clock ini istilahnya detak. Detak itu kan kalau bahasa kita itu kan detak jantung ya. Detak jantung itu ada yang besar, kecil, besar, kecil, besar, deg ya, itu seperti itu ya. Nah, kalau di komputer tuh berarti nilainya 01 ya. 01, 01, kalau 1 dia di atas, kalau 0 dia di bawah. Ya, sudah lihatlah di bagaimana bentuk asinkronus pada komputer ya. Nah, kalau berdasarkan clock, mungkin dia eventnya setiap logikanya 1, dia baru bisa transfer. Jadi setiap satu detik kan dia 01, 01, 01. Nah, ketika dia 1, dia akan bisa langsung mengirim data. Kalau misalnya asinkronus, terjadi event pada bus atau kejadian pada bus itu ditentukan oleh event sebelumnya atau kejadian sebelumnya ya. Kalau event sebelumnya bisa jadi perintah sebelumnya atau posisi sebelumnya atau instruksi sebelumnya gitu. Kemudian lebar bus. Nah, semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada saat. Semakin lebar bus alamat, maka semakin besar rank lokasi yang dapat direferensi ya. Kemudian ada jenis transfer data. Jenis transfer data ini biasanya berhubungan dengan perintah. Ada perintah read itu berarti baca. Ada perintah write, berarti itu dia nulis. Contoh menulis itu kayak saudara membaca buku dan nulis di dalam catatannya. Misalnya bapak menerangkan sudah mencatat sama kayak gitu ya. Kalau di komputer misalnya sudah punya tugas dari bapak, buka Word, kemudian sudah nulis. Nah, itu juga dalam bentuk perintah write. Kemudian ada read, modify, write ya. Read, modify, write, datanya dibaca kemudian dimodifikasi untuk ditulis. Kemudian ada read after write ya, datanya dibaca kemudian baru ditulis ya, modifikasi ya. Nah, ini contohnya agak samar nih antara modify write dengan after write ya. Contohnya samar ya, sama saja kayak saudara seperti saudara mengganti nama atau menambahkan tugas yang kurang dari temannya ya. Nah, itu juga termasuk dalam perintah read, modify, write atau read after write. Kemudian ada namanya block ya. Block ini berarti ketika melakukan transfer data ada yang ditahan dulu, berhenti dulu, nggak ditahan karena ada intervensi. Contohnya seperti ini ya. Contohnya gini, sebenarnya ketika memprint itu proses yang terjadi adalah transfer data. Kita contohnya ngeprint nih, ngeprint sesuatu misalnya. Nah, itu adalah prosesnya proses transfer data. Nah, sekarang ada perintah blok. Apa contoh perintah bloknya? Kertas habis atau tinta habis. Nah, itu perintah bloknya ikut. Jadi kasih tahu kertasnya nggak ada, kerjain dulu ini baru dikerjain, seperti itu. Atau tintanya habis, isi dulu tintanya baru kerjain itu. Nah, itu adalah contoh dari jenis transfer data ya, berdasarkan blok. Nah, ini ada sedikit tugas ya, tugas. Nah, tugas ini akan bapak sampaikan di minggu ketiga tempat pengumpulannya ya, tempat pengumpulannya di minggu ketiga ya. Nah, jelaskan perbedaan organisasi komputer dan sistem komputer seperti pertemuan yang kemarin ya. Kemudian jelaskan struktur dan fungsi komputer bersama gambarnya. Jelaskan evolusi bersistem dari masa ke masa. Jadi dari masa ke masa ya, dari tahun 1980, 81, 82, 83 atau dari 80 lah, 80-an, 90-an, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 ya. Kemudian mereka perbedaan antara motherboard ATX, MATX dan MTX. Nah, kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan chipset, CMOS dan BIOS. Bapak rasa cukup ya untuk